الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد الصلاة قد الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض ولا بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'adayt tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadayt. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa lahu syai'un. Subhanallah. Subhanallah bihamdihi alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamdu wa lahul quwwah wal qudrah wal iradah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, 7 menit ke depan saya akan berbicara tentang pentingnya kebersamaan, betapa Islam itu mengajarkan tentang berjamaah sebagai bagian dari ibadah muamalah. Yang pertama, dibuktikan bahwa dalam Islam sholat berjamaah itu sebagaimana kita ketahui 27 better, ya, dikasih pahala reward 27 better, 27 times better, ya. Itu artinya apa? Bahwa sesama kita itu harus sering berkumpul. Di dalam berjamaah itu ada keakraban, ada saling memperhatikan, ada kebersamaan, saling berempati, saling tahu. Ya, kenapa Allah mengasih pahala lebih besar 27 kali lipat? Ya karena dalam berjamaah ini kita semua membangun network, membangun jaringan. Dalam kehidupan yang sangat kompetitif, rasa kebersamaan itu harus saling kita kuatkan. Jadi Rasulullah SAW itu tahu betul itu siapa jamaah-jamaahnya. Pernah udah 3 kali sholat subuh, ada jamaah yang gak pernah hadir lagi. Setelah sholat subuh, kata Rasulullah sama sahabat, ayo kita datangi itu. Sahabat kita biasanya ada sholat subuh, kenapa hari ini gak ada? Sampai sebegitunya. Akhirnya ditelusurilah itu ke rumahnya. Sudah berjalan beberapa kilometer itu, belum ketemu, tanya lagi, siapa ini rumahnya di mana? Tanya lagi, kejar kemana? Singkat cerita baru sampai di rumahnya, beberapa kilometer. Jadi itulah yang selalu dilaluinya. Bertemu sama keluarganya. Kenapa nggak datang? Kata istrinya, sudah berpulang ke rahmatullah 3 minggu yang lalu katanya. Jadi 3 minggu nggak datang itu rupanya karena sudah berpulang ke rahmatullah. Banyak di antara kita itu, ya, karena asik sendiri, tidak bersosialisasi, ya dunianya jadi kering. Makanya Allah mengajarkan kita sholat berjamaah. Ini menunjukkan bukan sekedar saat sholatnya, setelah sholat selalulah kita ini saling memberi kabar. Sahabat Abu Bakar itu pernah gara-gara asik berkebun, sholat jamaahnya terlambat. Akhirnya apa kata sahabat Abu Bakar? Kalau begitu kebun ini saya serahkan saja kepada fakir miskin. Gara-gara sibuk dengan kebun, terlambat sholat berjamaah. Itulah orang yang hatinya sudah terpaut kepada sholat berjamaah. Ya, ada juga itu sahabat yang kalau terlambat sholat berjamaah, dia sedekah sama orang sebagai ingkop, menghukum dirinya. Ya, itulah kenapa Islam memberikan perhatian yang begitu besar, pahala yang lebih besar saat kita berkumpul bersama-sama. Bersalamannya sesama muslim, ya, setelah selesai bersalaman saat itu juga dosa-dosanya diampuni. Jadi itulah nikmatnya berjamaah. Ini baru dari sisi sholat berjamaah. Ini kan bagian dari ibadah muamalah. Ibadah itu kan ada 2, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah ghairu mahdoh itu ibadah yang kita ini berkumpul-kumpul, bercengkerama, berolahraga bersama-sama, itu ada pahalanya. Itu ibadah, namanya ibadah muamalah. Ya.
Kemudian bukti lain yang menunjukkan Islam itu memberikan perhatian yang besar kepada urusan muamalah. Menuntut ilmu itu kan ibadah muamalah juga. Itu biasa itu kita dulu di pesantren. Menunda waktu sholat 10 sampai 15 menit kalau saat itu sedang berlangsung taklim. Ya, misalnya sholat zuhur udah azan, lagi berlangsung taklim itu. Taklim itu dianggap bagian daripada jihad juga itu. Jadi bisa ditunda 10 sampai 15 menit. Nah, itu bagian daripada muamalah. Jadi urusan ibadah yang ibadah mahdum justru bisa dipospon, ya. Bisa ditunda sebentar dengan alasan sedang jihad juga menuntut ilmu. Apa bukti yang lain Islam mengajarkan ibadah muamalah? Ya kita tahu. Kalau kita sedang ada tugas kantor, tugas dari pekerja dari perusahaan kita, sehingga kita harus melakukan perjalanan. Misalnya kita dari sini tugas ke New York, maka Tuhan mengatakan karena sedang dalam musafir, kita boleh meringkas sholat yang 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Ternyata Allah mempertimbangkan itu. Urusan musafir, urusan muamalah. Tapi sholat yang urusan kepada Allah bisa diringkas 4 jadi 2. Tidak pernah Quran mengatakan kurangi travel supaya sholatnya nggak terganggu. Nggak ada. Justru silakan traveling. Sholat yang 4 jadi 2. Itulah Islam mengajarkan ibadah muamalah yang nggak kalah penting. Bukti yang lain, definisi takwa. Kalau kita disuruh berpuasa kan supaya bertakwa. Tapi definisi takwa itu ternyata tiga-tiganya urusan muamalah. Apa itu? Yang pertama katanya takwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang gemar berbagi. Urusan berbagi adalah urusan muamalah. Yang kedua, orang yang mampu mengendalikan marahnya. Wal kaziminal ghaiz, mengendalikan marah urusan muamalah juga. Yang terakhir, wal afina 'anil nas, suka memaafkan. Tiga-tiganya takwa ini urusan muamalah semua. Bahkan ketika Rasulullah menjadi imam, lihat dulu jamaahnya siapa nih. Kalau jamaahnya sudah ada yang tua, yang sepuh, yang kalau berdiri sebentar lututnya sudah geletar-geletar gitu, imam nggak boleh asik sendiri. Ya, baca surat Al-Baqarah dari alif lam mim sampai selesai. Jamaahnya udah begini nih, nggak boleh kita. Walaupun sholat urusannya dengan Allah, tapi perhatikan yang di belakang. Maka Rasulullah sering meringkas sholatnya. Gara-gara apa? Gara-gara urusan kemanusiaan. Jangan gara-gara kita imam dan jerah tobat orang lagi ke masjid, bacaan yang panjang-panjang. Ya, jadi itu kan urusan kemanusiaan. Jadi itulah luar biasanya. Mungkin kita sering juga dengar cerita dulu pada masa Rasulullah, ada orang yang bulan puasa di siang hari, mohon maaf, berhubungan suami istri dia. Aduh, bukan sabar nunggu azan maghrib dulu lah. Masa di siang hari berhubungan suami istri? Atau kalau mau lega habis sholat isya lah, jangan pas maghrib bukanya itu langsung. Tapi tidak apa-apa menunggu azan. Tapi ini tak tahan, siang hari hubungan suami istri. Datanglah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami melakukan kesalahan. Apa kesalahan? Kami berhubungan suami istri, saya tidak bisa nahan. Aduh. Kata Rasulullah, ya udahlah, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika sudah 10 hari, batal pulang dari awal. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, sebulan aja saya nggak kuat menahan mendatangi istri saya, gimana 2 bulan? Aduh, gimana nih kamu? Ya udahlah, kalau nggak sanggup puasa 2 bulan, kasih tuh makan 60 orang di sekitarmu itu. Orang-orang miskin itu dikasih makan 60 kepala rumah tangga. Kata sahabat tadi, gimana mau memberi makan? Ya Rasulullah, di kampung itu saya lah yang paling miskin. Ini orang udah paling miskin, berhubungan suami istri pun. Akhirnya Rasulullah panggil, ayo kumpul-kumpul sini. Ada apa ya Rasulullah?
Ini sahabat kita butuh bantuan. Siapa yang mau ngasih makanan, kasih. Yang mau ngasih uang, kasih. Akhirnya dia bukan mendapatkan hukuman karena dia nggak mampu, akhirnya dia mendapatkan berkah. Dia kata Rasulullah, ini bawa untuk keluargamu, jangan diulangi lagi. Nah, cerita ini menunjukkan bahwa puasa yang batal karena berhubungan suami istri bisa ditebus dengan apa? Dengan muamalah. Apa juga memberi makan orang fakir miskin. Walaupun tadi itu nggak sanggup ya, tapi itu menunjukkan ibadah makhluk yang batal ternyata bisa ditebus dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Kita kan sering nih, kadang-kadang mohon maaf, mungkin ada puasa kita dulu yang nggak tahu, sholat kita dulu yang bolong-bolong. Ya ada pendapat ulama itu nggak bisa digodoh, yang sudah lewat ya sudah, namanya dulu. Tapi paling tidak dari kisah tadi kita bisa mengetahui ibadah yang batal, ibadah yang tidak sah pada masa-masa dulu itu bisa ditebus dengan banyak bersedekah, banyak berbuat baik kepada sesama. Dan para ulama menerjemahkan doa bi sayyi'atal hasanata tamwa wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Tutuplah, tebuslah perbuatan yang sudah salah dengan perbuatan baik, maka dosa itu akan terampuni. Mudah-mudahan insya Allah dengan pemahaman ibadah muamalah yang tidak kalah pentingnya dengan ibadah makhluk ini, kebersamaan kita semakin kuat, ya, kasih sayang kita bertambah-tambah. Insya Allah ini menjadi jalan kemudahan, jalan untuk umur lebih panjang, untuk lebih sehat. Demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Pak, ayo foto-foto. Sholat subuh iqomah masih jam 6.15. Sholat subuh Fajar prayer 6:15 in Masjid At-Thohir. Dan alhamdulillah Mas Naryo sudah kembali ke masjid. Alhamdulillah sudah beberapa minggu ini sakit, alhamdulillah sudah ada di masjid. Jazakumullah khairan. Dari Los Angeles, California, Amerika Serikat. Jadi Pak, besok ada ya? Minggu ya? Siapa yang mau